Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pertempuran dan bentrokan antara pemuda Indonesia dan pasukan Jepang tidak dapat dihindarkan. Para pemuda Indonesia ingin menegakkan kedaulatan Indonesia yang baru saja merdeka, sedangkan penguasa militer Jepang ingin memelihara status quo sesuai dengan perintah sekutu. Pada waktu itu, yang berperan sebagai pelopor gerakan pemuda di Jakarta adalah Komite Van Acti Menteng 31. Komite Van Acti Menteng 31 inilah yang memberikan gagasan untuk mengerahkan massa dalam suatu rapat di lapangan agar para pemimpin bangsa Indonesia dapat berbicara langsung di hadapan rakyat Indonesia. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri pada prinsipnya setuju dengan gagasan Komite Van Acti Menteng 31. Namun, pemerintah tetap mempertimbangkan reaksi Jepang seandainya mengetahui adanya rapat raksasa. Setelah itu, masalah rapat raksasa dibicarakan dalam sidang kabinet yang berlangsung di rumah Presiden Soekarno pada tanggal 19 September 1945. Dalam sidang ini tidak menghasilkan kesepakatan sehingga sidang ditunda sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam sidang di lapangan Banteng ini dihadiri juga oleh para wakil pemuda dari Komite Van Acti Menteng 31. Para pemuda tersebut mendesak pemerintah agar rapat raksasa tetap dilangsungkan. Jakarta membanjiri lapangan Ikada. Mereka siap mendengarkan pidato para pemimpin bangsa Indonesia. Rapat raksasa di lapangan Ikada ini mengalami banyak hambatan sebagai berikut, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945 Jepang mengeluarkan pernyataan yang berisi melarang pelaksana rapat-rapat. 2. Adanya pro dan kontra di kalangan para menteri mengingat bahaya yang ditimbulkan terhadap larangan dari Jepang tersebut. 3. Pada saat terlaksana rapat, lapangan Ikada dijaga ketat dalam radius 1 km oleh pasukan tank, pasukan pejalan kaki, dan tentara Jepang yang dilengkapi dengan bayonet. Dalam suasana tegang, kendaraan presiden dan wakil presiden tiba di lapangan Ikada. Kemudian Presiden Soekarno bergegas menuju panggung yang telah disediakan dari berpidato singkat. Inti pidato tersebut yaitu, pertama, meminta dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Republik Indonesia. Kedua, meminta rakyat agar mematuhi kebijakan pemerintah dengan disiplin. Ketiga, memerintahkan rakyat untuk meninggalkan lapangan Ikada dengan tenang. Akhirnya, rapat raksasa berakhir dengan tertib tanpa adanya bentrokan. Walaupun rapat raksasa di lapangan Ikada ini hanya berlangsung beberapa menit, peristiwa ini memiliki makna yang besar. Pertama, rapat tersebut berhasil mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan rakyat. Kedua, rapat tersebut merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia di hadapan rakyat. Ketiga, rapat tersebut berhasil mengundang kepercayaan rakyat akan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat memberikan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengatakan bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat secara resmi menjadi bagian dari wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia dengan kedudukannya sebagai daerah istimewa. Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX tersebut mendapat sambutan dari seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan dukungan serta mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Aksi Mogok Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai tanggal 26 September tahun 1945 sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Para pengawal pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Aksi mogok makin kuat ketika Komite Nasional Indonesia Daerah menegaskan bahwa kekuasaan di daerah tersebut telah berada di tangan pemerintah rakyat Indonesia. Pada hari itu juga di Yogyakarta terbit surat kabar kedaulatan rakyat.
Insiden perobekan bendera di Hotel Yamato, Surabaya. Para pemuda yang tergabung dalam BKR berhasil merebut kompleks penyimpanan senjata Jepang dan pemancar radio di Embong, Malang. Selain itu, terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Insiden itu terjadi ketika beberapa orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobekkan warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September tahun 1945. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal 14 Oktober 1945, para pemuda bermaksud memindahkan 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula Cepiring menuju penjara Bulu di Semarang. Akan tetapi, di tengah perjalanan para tawanan itu melarikan diri dan bergabung dengan Kido Butai di Jatingaleh. Situasi bertambah panas dengan desas-desus bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum penduduk Semarang yang ada di candi. Untuk membuktikan kebenaran desas-desus tersebut, Dr. Karyadi sebagai Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat melakukan pemeriksaan. Namun yang terjadi di kemudian, Dr. Karyadi tewas di Jalan Pandanaran, Semarang. Tewasnya Dr. Karyadi menimbulkan kemarahan para pemuda Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Kido Butai melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari dan mereda setelah pemimpin TKR berunding dengan pimpinan pasukan Jepang. Kedatangan pasukan sekutu di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 juga mempercepat terjadinya gencatan senjata. Pasukan sekutu akhirnya menawan dan melucuti tentara Jepang. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan monumen Tugu Muda dan nama Dr. Karyadi diabadikan menjadi nama sebuah rumah sakit umum di Semarang. Tindakan heroik di Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Tetapi kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu, sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih.